Pasar saham kita ini lagi bikin pusing ya kan? Di satu sisi katanya lagi diskon, tapi di sisi lain kok rasanya kayak mogok gak gerak kemana-mana. Nah, daripada bingung, kita akan bedah tuntas 3 laporan teknis sekaligus. Yang bulanan, kuartalan, sama semesteran buat cari satu jawaban pasti. Sekarang kita harus ngapain? Nah, ini dia nih inti masalahnya. Semua laporan bilang pasar kita lagi diskon. Secara teori, harusnya ini kan waktunya kita buat belanja ya. Tapi anehnya, harganya diem aja. Inilah yang bikin kita semua garuk-garuk kepala. Ini tuh sebenarnya kesempatan emas atau jangan-jangan malah jebakan Batman? Oke, untuk memecahkan misteri ini, kita bakal main jadi detektif. Kita akan telusuri semua petunjuk yang ada di ketiga laporan navigator ini. Kita lihat aja datanya ngebawa kita kemana. Yuk kita mulai. Coba deh, lihat 2 dashboard ini. Yang kiri itu laporan bulanan, yang kanan itu kuartalan. Perhatiin deh, area peringatan yang warna merah sama zona support di bawahnya hampir kembar kan? Nah, ini petunjuk pertama kita. Pasar itu kondisinya lemah. Dan ini bukan cuma buat jangka pendek, tapi juga buat jangka menengah. Konsistensi inilah yang bikin pasarnya jadi kuat banget. Cap Navigator, analis di balik semua laporan ini, nemuin satu benang merah yang ternyata nyambungin semua data yang ada. Tugas kita sekarang adalah narik benang merah itu pelan-pelan biar kita bisa lihat gambaran besarnya kayak apa. Oke, mari kita mulai bongkar isi dashboardnya. Ada satu angka di sana yang benar-benar bisa ngejelasin kenapa rasanya mesin pasar kita ini kok kayak gak ada tenaganya sama sekali. Dan ini dia angkanya, Navigator skornya cuma 10 dari 100. Iya, Anda nggak salah baca. Dan yang bikin lebih khawatir lagi, skor ini tuh muncul di laporan bulanan, kuartalan, dan semesteran. Angka serendah inilah akar dari semua kebingungan yang kita rasain di pasar sekarang. Terus apa sih artinya skor 10 dari 100 itu? Coba bayangin pasar kita ini adalah sebuah kapal raksasa. Skor ini tuh artinya mesinnya mati total. Kapalnya mungkin masih ngambang, nggak tenggelam, tapi dia sama sekali nggak punya tenaga buat maju. Yah, itulah kondisi pasar kita sekarang. Diam, lemah, dan tanpa momentum. Mesinnya udah mati. Ditambah lagi ada satu istilah teknis yang muncul terus-terusan di laporan. Bearish structure context. Artinya gampang kok. Ini artinya tren besar pasarnya itu masih miring ke bawah. Jadi kalau balik ke analogi kapal tadi, bukan cuma mesinnya yang mati, tapi kerangka kapalnya pun sebenarnya lagi rapuh. Sekarang kita ke petunjuk kedua. Kalau mesin pasar lagi mati, biasanya para pemain kelas kakap ngapain? Yuk kita intip perilaku para paus, yaitu investor institusional yang punya duit buat bikin ombak di pasar. Dan temuannya? Sangat jelas dan sekali lagi konsisten di 3 laporan. No dominant actor. Artinya, nggak ada pemain yang dominan, nggak ada pembeli raksasa yang lagi agresif, nggak ada juga penjual raksasa yang neken pasar. Semuanya sepi. Atau dengan kata lain, para smart money ini lagi pada minggir. Mereka milih buat gak ikutan main dulu. Nah, ini alarm kenceng banget. Kalau para paus yang bisa gerakin samudra aja milih buat diam, kita sebagai ikan-ikan kecil harusnya mikir, bahaya apa ya yang mereka lihat, yang kita nggak lihat. Oke, jadi faktanya adalah pasar kita lagi lemah dan para pemain besarnya lagi absen. Petunjuk ketiga adalah, di mana sih arena pertempurannya sekarang? Mari kita petakan level-level harga mana yang lagi jadi rebutan. Grafik ini nunjukin dengan sempurna kondisi pasar kita. Bener-bener kejepit. Di bawah ada lantai yang kuat buat nahan. Tapi di atas ada langit-langit yang tebel banget dan susah ditembus. Akibatnya, ya pasar cuma gerak bolak-balik di dalam koridor sempit ini, tanpa arah yang jelas. Yuk kita lihat angka pastinya. Perhatiin tabel ini ya. Langit-langit krusialnya itu ada di 7373. Sementara lantai pertahanan terdekatnya ada di 7118. Aturan mainnya saat ini gini, selama harga belum bisa nembus dan bertahan di atas 7373, setiap ada lonjakan kecil ke atas, kita harus anggap itu sebagai potensi jebakan bull trap. Hati-hati. Jadi semua petunjuknya udah di tangan. Skor kekuatan pasar yang super rendah, para paus yang lagi minggir, dan harga yang kejepit di arena yang sempit. Terus, apa perintah sang kapten? Apa vonis akhir dari semua data ini? Inilah vonis akhirnya, ditulis dengan huruf kapital di semua laporan. Parkir kapal dan jaga amunisi. Pesannya, wah udah nggak bisa lebih jelas lagi dari ini. Ini bukan waktunya buat jadi pahlawan atau nekat ngambil resiko. Parkir kapal. Kedengerannya jelas ya,
Tapi gimana cara kita menerjemahkan perintah ini jadi strategi investasi yang praktis? Apa langkah-langkah nyata yang harus kita ambil sekarang? Strateginya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. 1. Tunggu dan amati. Sabar adalah senjata utama kita sekarang. 2. Jaga modal. Kalau lagi ada badai, prioritas utama itu ya mastiin kapal kita nggak tenggelam. Uang tunai itu pelampung kita. Dan yang ketiga, pantau terus langit-langit di 7373. Angka inilah yang bakal jadi suara pertama. Sinyal kalau cuaca mungkin mau berubah jadi lebih baik. Jadi pesan dari ketiga laporan ini benar-benar sinkron. Bersabarlah. Perintahnya bukan buat jual bandik, tapi untuk menunggu dengan waspada. Nah, pertanyaan terakhir buat Anda. Dengan level 7373 sebagai kompas, apakah Anda punya disiplin untuk tetap parkir di pelabuhan sampai sinyal amannya benar-benar muncul?